jenis-jenis penelitian kuantitatif. Nah, jenis-jenis penelitian kuantitatif itu sendiri terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif. Nah, penelitian eksploratif itu sendiri merupakan studi penjajakan, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dan lebih konseptual. Selain itu, penelitian eksploratif juga mencoba untuk menyajikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan yang akan dijadikan prioritas di dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian eksploratif itu sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama, penelitian eksploratif mencoba untuk menemukan sesuatu sesuai dengan realita sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara lebih jelas dan lebih tuntas lagi. Yang kedua yaitu penelitian eksploratif memiliki sampel yang terbatas, artinya dalam penelitian eksploratif itu sendiri memiliki sampel-sampel yang memang sudah ditentukan sesuai dengan batasannya. Yang ketiga yaitu dalam penelitian eksploratif bukan menerangkan tentang fenomena, tetapi tentang studi pendahuluan untuk penelitian yang lebih luas lagi. Yang keempat yaitu bentuk pertanyaannya bersifat terbuka, karena di dalam penelitian eksploratif itu sendiri memiliki tujuan untuk mendeteksi sebanyak mungkin informasi yang bisa didapatkan di lapangan. Yang kelima yaitu sumber informasinya berupa data primer dan sekunder, yang mana kedua data tersebut nantinya akan saling menjelaskan di antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penelitian eksploratif. Nah, langkah-langkah dalam penelitian eksploratif itu sendiri terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu menetapkan terlebih dahulu bidang yang akan dijadikan rumusan masalah dari penelitian kita. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu melakukan telaah terhadap keputusan, yakni untuk mendukung pengumpulan informasi yang lebih mendalam lagi ketika di tempat penelitian atau di lapangan. Yang kedua, susunan rancangan pendekatannya. Nah, di sini dalam susunan rancangan pendekatannya terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu dari cara pengumpulan data, alat yang digunakan untuk pengumpulan data, sumber informasi, dan latihan para pengumpul data. Yang kelima yaitu mengumpulkan data sesuai dengan rancangan yang telah kita susun sebelumnya. Yang terakhir yaitu menyusun laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, serta akurat. Nah, fenomenanya itu dapat berupa bentuk, aktivitas, hubungan maupun karakteristik, serta persamaan maupun perbedaan antar fenomena. Selanjutnya, metode penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Nah, penelitian kuantitatif ini menilai dari sifat suatu kondisi fenomena yang tampak atau terlihat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian deskriptif. Nah, ciri-ciri penelitian deskriptif ini ada 5. Yang pertama yaitu cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan 2 variabel atau lebih, tetapi tidak untuk dihubungkan ataupun dibandingkan dan dicari sebab akibatnya. Yang ketiga yaitu analisis data diarahkan pada pencarian mean, presentase, dan modus. Yang keempat yaitu analisis data dilakukan setelah semua data itu terkumpul. Nah, jadi setelah semua data itu terkumpul, maka langkah selanjutnya itu analisis. Yang kelima yaitu kegiatan data dimungkinkan untuk diwakilkan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dalam pengumpulan data itu bisa untuk diwakilkan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dari penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, dari kelebihan tersebut ada 3, yaitu
mampu menganalisis topik yang sulit diukur secara numerik. Yang kedua, mampu mengamati fenomena sosial yang alami. Yang ketiga, berpotensi untuk mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya itu kelemahan. Nah, kelemahannya ini ada dua. Yang pertama yaitu rentan untuk biasa karena penelitian deskriptif kuantitatif ini kental dengan opini. Yang kedua, sifatnya observasional dan kontekstual. Nah, sehingga sulit diverifikasi ulang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama yaitu pasti di dalam penelitian itu pasti langkah pertama itu adalah perumusan masalah. Nah, jadi setiap metode pencarian yang harus dimulai dengan masalah. Yang kedua yaitu tentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini peneliti harus menemukan informasi-informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau yang diajukan peneliti. Nah, yang ketiga yaitu tentukan prosedur. Yang keempat, tetapkan informasi atau prosedur pemrosesan data. Yang kelima, yang terakhir ini adalah buatlah kesimpulan tentang penelitian. Nah, jadi berdasarkan hasil pengolahan data di atas, nah seperti itu, peneliti menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penelitian dan merangkum semua jawaban dalam kesimpulan yang merangkum semua masalah peneliti secara keseluruhan. Akan melanjutkan Nah, jadi pemaparan dari materi sebelumnya, yaitu tentang penelitian korelasional. Apa sih penelitian korelasional itu? Penelitian korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga di dalam penelitian ini tidak terdapat manipulasi variabel. Menurut Frankel dan Whelan, mereka berdua menyatakan bahwa penelitian korelasi ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif karena penelitian ini merupakan usaha menggambarkan kejadian yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti itu berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam bentuk variabel. Nah, penelitian korelasi di sini teman-teman memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu, penelitian korelasi tepat digunakan jika variabelnya kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua itu, variabel yang diukur secara intensif dalam lingkungan yang nyata. Yang ketiga, peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Selain itu, jenis penelitian korelasi ini biasanya menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan atau tidaknya di antara dua variabel atau lebih yang dapat dikorelasikan. Nah, penelitian ini juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang sosial, maupun bidang ekonomi. Sedangkan tujuan penelitian korelasional ini adalah untuk melihat sejauh mana sih variabel-variabel pada suatu faktor itu berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau dua variabel maupun variabel yang lain. Sedangkan tujuan secara khusus penelitian korelasional ini adalah untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antara variabel. Apabila sudah menemukan bukti, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat
keeratan hubungan antara variabel tersebut agar supaya nanti seorang peneliti itu memperoleh kepastian dan memperoleh kejelasan apakah hubungan tersebut itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Nah, di sini terdapat juga ciri-ciri penelitian korelasional. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama itu variabel yang diteliti itu relatif rumit. Nah, yang dimaksud rumit tidak dapat dieksperimen, tidak dapat dieksperimenkan, dan tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua itu mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi yang sama. Yang ketiga itu korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatifnya, signifikan atau tidak signifikannya, maksudnya itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Yang keempat itu satu atau lebih variabel disebut variabel bebas, dan satu variabel atau lebih disebut juga variabel terikat. Nah, itu ciri-ciri dari penelitian korelasional. Selain itu, peneliti untuk melakukan penelitian korelasi ini, langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama itu seorang peneliti harus menentukan masalah atau studi pustakanya. Yang kedua itu membuat pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang ketiga itu membuat rancangan dan metodologi penelitian. Yang keempat itu melakukan pengumpulan data. Yang kelima itu analisis, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, penelitian korelasi ini mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan. Di antaranya yaitu penelitian ini mampu menyelidiki hubungan variabel secara bersamaan, dan penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada seorang peneliti tentang derajat dan kekuatan hubungan variabel-variabel yang akan diteliti. Serta penelitian ini juga dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang sangat besar dan banyak. Nah, di sisi lain, penelitian korelasi ini juga mempunyai kekurangan loh. Di antaranya, hasil dari penelitian ini hanya mengidentifikasi tentang sejalan dengan apa, tidak selalu menunjukkan hubungan yang bersifat kausal. Penelitian korelasi ini jika dibanding dengan penelitian eksperimen, maka penelitian korelasi ini bisa dikatakan kurang tertib karena kurangnya melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian. Salah satunya yaitu jenis penelitian kausal komparatif. Jenis penelitian kausal komparatif di sini yakni penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menentukan penyebab dari perbedaan yang ada pada tingkah laku kelompok. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data yang telah dikumpulkan tadi. Hal ini berbeda dengan penelitian eksperimen. Ciri-ciri dan karakteristik penelitian kausal komparatif. Salah satu ciri-cirinya yaitu penelitian ini bersifat ex post facto, yang artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan itu sudah terjadi atau sudah dilewati. Karakteristik dari penelitian kausal komparatif. Yang pertama yaitu pengumpulan data mengenai gejala yang diduga mempunyai hubungan kausal dilakukan setelah peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Terus, gejala yang diamati diusut kembali dari beberapa faktor masa lalu. Sebelum melakukan penelitian ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama merumuskan masalah dengan jelas, melakukan penelaahan kepustakaan dengan baik, merumuskan teori yang mendasari hipotesis, lalu merumuskan hipotesisnya. Setelah itu memilih subjek yang relevan, lalu menyusun instrumen, dan setelah itu memilih teknik pengumpulan data yang tepat, melakukan validasi instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, yang terakhir yaitu menyusun laporan. Penelitian kausal komparatif di sini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu metode ini layak dalam banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua yaitu studi kausal komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna, sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Dan yang ketiga yaitu perbaikan dalam hal teknik, metode statistika, dan lain-lain
pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal kooperatif dapat dipertanggungjawabkan. Selain mempunyai kelebihan, penelitian kausal kooperatif juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu variabel bebasnya tidak dapat dikontrol karena kegiatan yang telah diteliti telah terjadi. Yang kedua yaitu sangat sulit menentukan apakah faktor-faktor yang relevan betul-betul telah termasuk ke dalam faktor-faktor yang sudah diidentifikasikan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya sering diambil berdasarkan sampel yang terbatas. Cukup sekian yang saya jelaskan. Penelitian tindakan atau action research merupakan perkembangan yang muncul pada tahun 1940-an sebagai salah satu model penelitian yang muncul di tempat kerja atau tempat di mana peneliti melakukan pekerjaannya. Misalnya, kelas merupakan tempat peneliti bagi seorang guru, sekolah menjadi tempat penelitian bagi kepala sekolah, dan desa menjadi tempat penelitian bagi para petugas penyuluh masyarakat. Menurut Creswell, tujuan dari penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan praktek pendidikan. Peneliti mempelajari masalah mereka sendiri atau masalah di sekolah atau lingkungan pendidikan. Pendidikan terlibat dalam refleksi tentang masalah ini, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menerapkan perubahan atau sebuah rencana tindakan berdasarkan temuan mereka. Selanjutnya, berikutnya yaitu karakteristik penelitian tindakan. Adapun karakteristik penelitian tindakan ini ada 6. Yang pertama yaitu fokus praktis, yang kedua yaitu praktik pendidik atau peneliti itu sendiri, yang ketiga kolaborasi, yang keempat sebuah proses dinamis, yang kelima rencana tindakan, dan yang terakhir yaitu sharing research. Dan adapun manfaat penelitian tindakan ini dalam pendidikan yaitu banyak. Salah satunya yaitu memprofesionalkan pekerjaan para pendidik dan pendorong pengembang profesionalisme. Yang kedua, memberdayakan guru dan para pendidik memberikan suara di bidangnya. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan yang terkait langsung, mempraktekkan dan fokus pada peningkatan praktek, dan yang terakhir yaitu mempromosikan refleksi dan penggunaan informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab dan akibat. Penelitian eksperimen yaitu untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat, serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Ada beberapa variabel dalam penelitian eksperimen, yaitu yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel moderator, yang ketiga variabel terikat, dan keempat variabel kontrol. Di sini ada beberapa langkah penelitian eksperimen, yaitu yang pertama menentukan masalah, yang kedua menentukan rancangan solusi untuk masalah, yang ketiga menentukan populasi, yang keempat menentukan sampel, yang kelima menentukan hipotesis, dan yang keenam mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya. Yang ketujuh melakukan uji coba instrumen. Yang kedelapan melakukan uji validita dan reliabilitas. Dan kesembilan melaksanakan penelitian. Yang kesepuluh melakukan uji hipotesis. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan, kata penelitian mengacu pada proses memecahkan masalah atau menemukan fakta secara terorganisir. Penelitian dilakukan dengan menerapkan apa yang diketahui jika ada dan membangunkannya. Pengetahuan tambahan dapat ditemukan dengan membuktikan teori yang ada. Sedangkan kata pengembangan adalah mengacu pada upaya untuk meningkatkan
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Inikah penelitian pengembangan merupakan solusi yang sistematis, objektif, dan sesuatu yang dijadikan dasar dalam menghasilkan suatu pembelajaran. Cukup sekian dari saya akan jelaskan tentang penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu teknik pengolahan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sampel dari sebuah populasi. Penelitian survei merupakan metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengolahan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Jadi, penelitian survei ini adalah merupakan sesuatu atau teknik pengumpulan data dan menyusun angket-angket atau beberapa yang akan nantinya dibulatkan, dan tujuannya itu hanya mengetahui atau memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap sudah mewakili atau sudah paham tentang penjelasan seputar penelitian survei tersebut, atau tujuan untuk mengetahui tentang populasi tertentu, seperti itu. Selanjutnya yakni langkah-langkah penelitian survei. Langkah pertama adalah dengan membentuk hipotesis awal atau menentukan jenis survei yang akan dilakukan, akankah melalui survei wawancara atau dengan cara email atau dengan telepon. Itu membuat pertanyaan, menentukan kategori dari responden, dan menentukan setting penelitian. Langkah pertama ini ada beberapa jenis, yakni tentang email ataupun terus diwawancaranya dan telepon, seperti itu. Langkah kedua yakni merencanakan cara untuk merekam data dan melakukan pengujian awal terhadap instrumen survei. Jadi untuk merencanakan cara-cara yang akan direkam datanya itu, dan langsung nanti diuji awal terhadap instrumen yang disurvei tersebut. Langkah ketiga yakni menentukan target populasi responden yang akan disurvei, membuat kerangka sampel survei, terus menentukan besarnya sampel dan memilih sampel. Jadi yang langkah ketiga itu kita nanti jika penelitian survei itu untuk menentukan target-target populasi yang kita tuju, untuk kita tuju lah, biar tahu lah populasi yang akan didapatkan oleh kita, seperti itu. Terus langkah keempat ini yaitu menentukan lokasi responden, melakukan wawancara, interview, dan mengumpulkan data. Langkah keempat ini setelah kita sudah menentukan orang-orang, kita langsung menentukan tempat, seperti itu. Selanjutnya langkah kelima yakni memasukkan data ke komputer, mengecek ulang data yang telah dimasukkan, dan membuat analisis statistik data. Jadi langkah kelima ini kita jika sudah menemukan data yang kita harapkan dan yang kita tuju, baru kita masukkan data itu ke komputer atau mengecek ulang atau membuat analisis statistik data, seperti itu. Terus yang terakhir pada langkah ke-6 yakni menjelaskan metode yang digunakan dan menjabarkan hasil penemuan untuk mendapatkan kritik serta melakukan evaluasi. Dan di terakhir ini, langkah ke-6 ini, kita jika sudah mengumpulkan data, maka kita menjelaskan metode apa yang digunakan dan menjabarkan hasil penemuan yang kita dapatkan dari populasi yang kita tuju ataupun dari orang-orang yang kita harapkan, gitu. Itu langkah-langkah. Terus di jenis, terdapat 3 jenis penelitian survei dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama yakni melalui surat atau email. Melalui surat ini adalah merupakan cara untuk menguji tanggapan responden melalui pengiriman kuesioner via pos. Kelebihan dari email ini adalah hemat biaya, hemat waktu. Responden bisa memilih waktu yang tepat baginya untuk mengisi kuesioner. Ada jaminan kerahasiaan seperti itu yang lebih besar. Terus tidak ada bias wawancara serta banyak responden yang dapat dicapai dibandingkan dengan pengiriman wawancara ke banyak tempat, seperti itu. Sedangkan kekurangannya adalah tidak fleksibel, terdapat kecenderungan rendahnya tanggapan
hanya perilaku verbal yang tercatat, tidak ada kendali atas lingkungan, seperti itu. Yang kedua yakni metode wawancara atau tatap muka, merupakan cara untuk menguji tanggapan responden dengan bertemu muka atau berhadapan langsung. Kelebihan dari penelitian face to face interview atau disingkat wawancara dengan tatap muka adalah fleksibilitas, tingkat respon yang baik, memungkinkan pencatatan perilaku nonverbal, kendali atas lingkungan waktu menjawab, kemampuan untuk mengikuti urutan pertanyaan dan pencatatan jawaban secara spontan. Responden tidak bisa curang dan harus menjawab sendiri, terjaminnya kelengkapan jawaban dan pertanyaan, seperti itu. Akan tetapi dalam pertanyaan dijawab adanya kendali atas waktu menjawab pertanyaan, serta dapat digunakan untuk kuesioner yang kompleks. Di kelemahannya di jenis wawancara ini yakni biayanya yang mahal, waktu yang dibutuhkan untuk bertanya dan untuk berkunjung ke lokasi. Bias wawancara tidak ada kesempatan bagi responden untuk mengecek fakta, mengganggu responden, kurang menjamin kerahasiaan, kurangnya keseragaman pertanyaan, serta kurang bisa diandalkan untuk mencapai banyak responden, seperti itu. Yang terakhir dari jenis-jenis ini yakni wawancara telepon. Telepon merupakan cara menguji tanggapan responden via telepon. Kelebihan dari telepon interview adalah tingkat respon lebih tinggi dari email atau self-administered, memungkinkan untuk menjangkau geografis yang luas atau jauh, waktu lebih singkat, dapat mengontrol tahapan pengisian kuesioner, dapat melakukan pertanyaan lanjutan probing, dan memungkinkan untuk format pertanyaannya lebih kompleks, seperti itu. Kekurangannya dari via telepon ini yakni biaya tinggi, panjang wawancara terbatas untuk responden yang memiliki telepon, mengurangi anonimitas, memungkinkan bias wawancara sulit untuk pertanyaan terbuka, membutuhkan bantuan visual, seperti itu, serta hanya dapat mencatat hal-hal tertentu dari latar belakang suara. Selanjutnya yakni hal-hal yang perlu dihindari untuk penelitian survei ini. Hindari penggunaan jargon, contoh sosialisasi demokrasi, kata-kata slang, contoh gaptek, cupu atau GJ, gak jelas seperti itu, dan penggunaan singkatan. Terus hindari ambigu atau pertanyaan yang membingungkan dan pertanyaan yang kabur atau tidak bisa dipahami oleh orang lain, seperti itu. Hindari bahasa yang emosional dan gunakan bahasa yang netral. Hindari pertanyaan yang di dalam satu kalimat terdapat dua pertanyaan sekaligus. Hindari pertanyaan yang mengarahkan jawaban responden. Hindari pertanyaan yang di luar kemampuan responden untuk menjawabnya, seperti itu. Terus hindari pertanyaan mengenai masa depan. Hindari pertanyaan yang menggunakan dua pertanyaan negatif. Hindari pertanyaan dengan kategori jawaban yang tumpang tindih. Terus yang terakhir yakni hindari pertanyaan yang bodoh. Itu hal-hal yang perlu dihindari waktu kita wawancara atau penelitian survei, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan.